46. Clara wanita simpanan. Keesokan paginya. Pagi-pagi sekali Clara bangun dari tidurnya. Dia membawa alat tes kehamilan itu ke kamar mandi. Dia akan menggunakan alat itu. Sementara Bram masih terlelap dalam tidurnya. Clara membuang air kecil. Menampung urinnya ke dalam tempat kecil. Setelah itu, dia membuka satu alat tes kehamilan dan memasukkan benda pipih yang kini di tangannya ke dalam urin miliknya. Tangan Clara gemetar menunggu hasil dari alat itu. Beberapa saat menunggu, alat itu mulai menunjukkan reaksinya. Hasilnya mulai terlihat. Satu garis merah. Clara bernapas lega. Akhirnya yang dia takutkan tidaklah terjadi. Clara memilih mandi. Dia melempar benda pipih yang terpakai tadi ke dalam tempat sampah yang terbuka. Clara melihat garis di alat pipih itu sekali lagi. Setelah itu dia membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Clara mengeringkan tubuhnya. Dia memakai bathrobe mandinya. Dan handuk dia lilitkan di rambut basahnya. Clara akan keluar dari kamar mandi. Tetapi dia terdiam ketika tak sengaja melihat ke dalam tempat sampah dan melihat garis kedua di benda pipi itu. Garis yang samar tetapi garis itu terlihat ada dua. Clara mengambil benda pipi itu. Melihat lebih dekat, astaga. Clara mulai panik melihat garis kedua yang tampak samar itu. Clara bergegas mengambil kedua alat tes kehamilan yang baru. Dia memaksa dirinya membuang air kecil. Setelah itu, dia memasukkan dua alat tes kehamilan itu sekaligus ke dalam urinnya. Clara mengibaskan kedua alat itu setelah dirasa cukup berada dalam urinnya. Kedua alat tes kehamilan itu bergaris dua. Garis yang terlihat jelas. Clara terdiam di dalam kloset. Dia terduduk lemas. Ketakutannya terjadi. Clara, apa kamu di dalam? Clara tersentak ketika Bram mengetuk pintu dan memanggilnya. Clara hanya terdiam. Dia tak membuka pintu. Clara, kamu sedang apa? Buka pintunya. Aku ingin ke kamar mandi. Teriak Bram. Clara lagi-lagi diam saja. Dia tak membuka pintu kamar mandi membuat Bram merasa kesal. Clara, buka pintunya. Bentak Bram. Bram semakin kesal. Clara tetap saja diam. Dia yakin Clara ada di dalam kamar mandi. Kamar mandi itu tak mungkin terkunci jika tak ada orang di dalamnya. Brak. Bram mendobrak pintu kamar mandi. Bram melihat Clara tengah duduk di kloset, pandangannya mengarah pada bungkusan bekas alat tes kehamilan. Bram menelan air liurnya. Dia mendekati Clara. Clara masih diam. Dia tak mengatakan apapun. Dia juga tak menunjukkan hasil dari alat tes kehamilan itu hingga tangan Clara merasa benar-benar lemas dan alat tes kehamilan itu terjatuh ke lantai. Bram mengambil alat tes kehamilan itu tanpa Clara mencegahnya. Bram membulatkan matanya. Dia terkejut melihat dua garis yang terdapat di alat tes kehamilan tersebut. Kamu hamil, Clara. Ucap Bram. Clara tak mengatakan apapun. Dia tak tahu harus menjelaskan apa pada Bram. Semua karena kecerobohannya yang lupa melakukan suntik kebon sehingga dirinya sampai hamil. Bram melemparkan alat tes kehamilan itu ke sembarang arah. Dia keluar dari kamar mandi. Dia bergegas mengganti pakaiannya dan keluar dari kamar. Clara yang menyadari kepergian Bram hanya diam saja. Sesaat kemudian air mata keluar mengalir membasahi pipinya. Maaf. Aku membuat kita menjadi sulit karena kecerobohanku. Kamu pasti marah padaku. Ucap Clara. Clara menyesali kebodohannya. Dia tak menginginkan kehamilan itu datang di saat tak tepat. Dia wanita yang tak bersuami. Dunia akan heboh membicarakannya. Clara keluar dari kamar mandi. Sudah terlalu lama dia berada di kamar mandi. Selesai memakai pakaiannya, Clara keluar dari kamar. Dia pergi menuju meja makan dan hanya melihat Dante di sana. Tak ada Bram di sana. Clara yakin Bram sudah pergi dari apartemen. Clara semakin lemas memikirkan reaksi Bram saat ini. Clara yakin Bram takkan mau menikahinya. Bagaimanapun Bram sudah mempunyai istri. Pernikahannya dengan Anita bahkan belum lama terjadi. Dan belum sempat merayakan resepsi pernikahan. Clara tak mungkin menghancurkan pernikahan Bram dan Anita.
Clara juga tak yakin Bram mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Dia takut Bram tak menginginkan anak itu. Clara duduk di kursi makan. Dante tengah membuat kopi untuk dirinya. Anda mau saya buatkan sarapan? Nona, tanya Dante. Clara menggelengkan kepalanya. Apa aku serakah? Dante, tanya Clara. Dante terdiam. Dahinya berkerut mendengar ucapan Clara. Aku suka uang. Aku mau uang. Aku tak ingin hidup miskin. Karena aku tahu pasti. Tak memiliki uang rasanya hidup akan berakhir. Aku kehilangan ayahku ketika usahanya mengalami kebangkrutan. Dia terkena serangan jantung dan meninggalkan aku dan juga mamaku. Lalu, aku bertemu dengan Bram. Dia menawarkan banyak uang dan kemewahan padaku. Dengan balasan tubuhku, ucap Clara. Clara mengingat masa-masa sulitnya. Dan itu amat menyakitkan baginya. Dia tak ingin hidup susah. Apalagi dia menjadi harapan satunya sang mama. Bramlah yang membawanya menjadi seperti saat ini. Jika tak ada Bram, Clara mungkin takkan memiliki butik seperti sekarang. Bramlah yang menunjang biaya hidupnya. Bram jugalah yang memberinya uang untuk membangun butik itu. Bramlah yang ada di masa sulitnya. Obsesi Clara terhadap uang begitu besar. Dia tak ingin kehilangan uangnya dari Bram. Dia sudah terlalu menikmati hidupnya. Bahkan setelah menjadi wanita penghangat untuk Bram, Clara menjalani hidupnya lebih mewah dari sebelumnya ketika masih ada sang papa. Dan perusahaan keluarganya masih stabil. Dante lagi-lagi terdiam. Dia tak mengerti harus mengatakan apa. Dante dapat melihat ketakutan dari mata Clara. Dante juga sempat melihat Bram pergi terburu-buru sebelum Clara keluar dari kamar. Aku harus bagaimana? Dante, tanya Clara menatap Dante dengan penuh kebingungan. Dante menelan air liurnya. Semakin merasa bingung harus berbuat apa untuk nonanya itu. Apa aku harus pergi? Dante, apa aku harus meninggalkan semuanya? Uang dari Bram, apartemen ini, butikku. Apa aku harus melepaskan semua itu? Tanya Clara. Dante menghela napas panjang. Dia memberanikan diri mendekati Clara dan menatap Clara. Clara juga menatap Dante. Sepertinya masalahmu amat berat. Nona, ucap Dante. Ya, terlalu berat. Dan aku tak tahu harus bagaimana. Ucap Clara sedih. Kenapa harus merasa bingung? Masalahmu tak akan selesai dengan kamu menghindarinya. Sebaiknya, selesaikan masalahmu. Kamu tahu, banyak di luar sana yang mampu melewati, bahkan menyelesaikan masalah dalam hidup mereka. Itu menjadikan mereka lebih baik, karena menghindar hanya akan membuatmu mendapatkan masalah baru. Kamu akan semakin sulit, ucap Dante. Dante tak memanggil Clara dengan sebutan Nona. Dia memposisikan dirinya seakan teman Clara. Bukan pekerja yang bekerja untuk Clara. Tapi, aku tak mungkin meminta Bram menikahiku. Aku tak mungkin meminta Bram bertanggung jawab. Sejak awal hubungan kami hanya sebatas saling menguntungkan. Bukan karena cinta, ucap Clara. Dante mengerutkan dahinya. Dia duduk di hadapan Clara. Apa maksudmu bertanggung jawab? Tanya Dante. Aku hamil. Dante, ucap Clara lirih dan seketika air matanya kembali luruh. Dante membulatkan matanya. Dia terkejut mendengar ucapan Clara, bersambung.